Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebahas gadget innovation, dan ini udah ke-14. Dan seperti biasa gue akan disclaim dulu karena gue takut banyak yang belum kenal atau mungkin baru tahu tentang gadget innovation ini. Gadget innovation adalah sebuah segmen di mana gue akan ngebahas barang-barang unik di luar negeri sana, khususnya Kickstarter.com, dan inovasi-inovasi apa sih yang mereka bawakan. Jadi barang ini masih dalam tahap prototype, belum dijual, dan mereka masih meminta dana, backup dana untuk ngebikin project ini berhasil. Dan kita akan langsung mulai dulu. Yang pertama, kita mulai dari yang gampang-gampang dulu sebelum masuk ke yang teknologi banget. Karena di akhir, gue punya satu hal yang cukup wow, tapi gue masukin ke bonus aja karena gue anggapnya terlalu wow gitu. Dan yang pertama adalah inner knit. Jadi ini adalah sebuah aksesoris untuk kalian pekerja kantoran, anak sekolah. Kita tahu anak sekolah tasnya udah, jadi ini aksesoris untuk tas. Jadi itu kayak semacam couch cushion gitu, airbags untuk di bahu kalian biar nggak terlalu capek, dan tentu aja untuk kantoran karena ya kantoran mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Lebih ke anak-anak sekolah yang bawa barangnya udah berat banget, terus ke profesional fotografer yang bawa kamera dan lensa yang gede-gede banget. Untuk orang-orang kayak mungkin paling gampangnya adalah orang-orang kayak gua sama anak-anak Lazy Media yang kalau kita media trip, tiap orang bawa tas satu gede-gede dengan laptop lah, baju mungkin jaga-jaga, kamera dan segala macam. Jadi ini adalah sebuah alat yang cocok banget buat kita menurut gue. Dan ini dia ngeklaim bahwa dia itu bisa menghilangkan pressure-nya itu 30% dan bikin 30% lebih ringan karena dia nggak ditumpuin ke satu titik yaitu di bahu kalian. Jadi dia itu dibagi gitu loh. Jadi kayak airbag kecil sepanjang strapnya, dan itu akan dibagi jadi kayak beratnya itu mungkin nggak semuanya di sini. Dan ini tuh nanti cara pakainya adalah di strap ke tas kalian, jadi kayak ada semacam strap untuk taruh di sini, dan dia tuh bisa diisi dengan angin atau dikeluarkan anginnya. Dia punya alat kecil yang udah disediakan, dan kerennya lagi dia tuh bisa diisi air. Jadi dengan kalian ngisi air itu akan kayak ngasih di strapnya itu kayak semacam kayak dingin adem gitu. Jadi kayak untuk cuaca yang panas tuh kayak nggak akan tuh keringat kalian berkumpul di satu dan kayak ada garis keringat gitu. Nah, untuk barang ini dia punya dua versi. Yang pertama adalah TPU atau semacam plastik elastis. Itu harganya di 23 Kanada dolar atau sekitar 260.000, dan untuk retailnya tuh di 39 Kanada dolar. Dan satu lagi itu Lycra fabric di harga 29 Kanada dolar atau sekitar 330.000, dan retailnya bakal di 49 Kanada dolar. Ini agak ribet ya karena gue nggak pernah nemuin barang yang Kanada dolar. Kedua, Good Sleep. Jadi ini kalau kalian ngikutin Gadget Innovation, kalian tahu kalau gue pernah ngebahas satu bantal yang bikin anti ngorok dan dingin lah segala macam. Jadi kayak dibikin perawasan. Ini juga sama, cuma Good Sleep ini tuh terdiri dari 3 barang. Jadi dia itu ada alatnya satu, ada bantalnya, sama airpadnya satu. Jadi kita ngomong secara basic, dia itu adalah alat untuk ngedeteksi seberapa bagus kualitas tidur kalian, apakah kalian deep sleep atau kalau kalian rapid eye movement atau cuma light sleep. Terus dia juga bisa ngecek berapa kali kalian bolak-balik. Jadi kalau kalian pakai itu untuk tidur dan kalian bilang enggak, gue tidur nggak pernah goyang, itu bisa dibuktikan salah. Terus ada juga dia bisa ngecek kayak seberapa bagus pernafasan kalian dan seberapa lama kalian ngorok dalam satu kali tidur. Dan di sini yang menarik adalah kalau sesuai data yang kemarin, ngorok itu kan, kalau dari data yang kemarin ya, gue belum riset sih, ketika ada yang terhambat. Jadi ketika kalau kalian tidurnya salurannya lewat gitu, harusnya itu nggak ada ngorok. Dan ini kerennya ketika kalian tidur dan si alat ini ngedeteksi kalian ngorok, itu airpad yang di dalam itu dia bakal ngembang. Jadi dia bakal ngembang sampai titik dimana kalian itu lurus, jadinya nggak ada ngorok sama sekali. Dan itu menurut gue keren banget, dan ini sangat diperlukan untuk orang-orang yang gampang ngorok. Untuk para suami yang di rumah kayak gue nggak suami sih, maksudnya gue ngorok kalau media trip, jadi ini akan sangat membantu untuk gue untuk bawa, nggak harus bawa bantalnya karena kita bisa bawa airpadnya doang. Nah, untuk barangnya ini dia itu harganya di 209 USD atau sekitar 3,3 juta, dengan retailnya tuh di 29 USD. Seperti yang gue bilang tadi, ada versi lebih murahnya yaitu airpadnya, dan itu mungkin lebih ke travel, jadi cuma perlu bawa alat dan airpadnya dan nggak perlu bantal lagi, karena bantal kan bisa dari hotel atau dari Airbnb, jadi bisa menyelamatkan kalian dari amukan teman-teman kalian. Selanjutnya, nomor 4 ada yang namanya Synapse. Jadi sebenarnya bukan Synapse sih, gue sosok kerennya bikin namanya CYNAPS, Synapse. Jadi ini adalah sebuah topi. Ini kan kita ngomongin topi ya, gue nggak mau puter sih, soalnya kalau puter muka gue gampang lah. Ini topi kan, tapi topi yang satu ini tuh dia punya bagian di sini
untuk ngirimin musik ke kalian, dan jadinya tuh kalian bisa lari, kalian bisa sepedaan, itu bisa ngelihat free, dan kalian bisa mendengar surround kalian, jadi jatuhnya tuh aman banget dan keren banget. Dan di sini dia di bagian depannya ini dia juga punya lampu tambahan, jadi bisa digunakan buat lari malam hari, atau kalian mau sekedar pakai buat memperbaiki barang, kalian tinggal pakai topi dan kalian punya flashlight tambahan tanpa harus ada tangan yang megang flashlight. Terus ini juga bisa dipakai jika kalian begini, itu bisa buat ngangkat telepon, dan ini kalian bisa teleponan sama orang langsung. Terus dia punya 24 variasi yang bisa nanti dipilih, jadi dari survei nanti kan dipilih berapa variasi, dan bener-bener dari yang snapback, topi biasa, sampai topi orang golf, tau gak sih? Yang nggak punya, jadi palanya tetap keluar tapi dia cuma nutup atasnya doang, gue nggak tahu sih namanya apa, kalau nggak salah tuh cuma biar buat nahan matahari doang. Dan ini harganya itu, bentar, berantakan rambut gue. Harganya itu cuman di 89 USD atau sekitar 1,2 juta 50 ribu rupiah. 1.250.000 rupiah, dari retail itu masih TBA, dan tadinya di websitenya itu di Kickstarternya 79 USD, tapi gue gak tahu kenapa harganya naik jadi 89 USD. Jadi intinya adalah ini topi buat lari, buat olahraga dengan sistem bone conduction teknologi. Dia bakal ngirim suara ke telinga kalian, jadinya itu benar-benar kalian free banget buat ke segala arah. Kalian nggak sekedar untuk olahraga, kalian mau buat lifestyle juga bisa. Kalian mau denger musik tanpa kayak kalian pakai topi gitu kan, kayak denger musik gitu asik gitu kan, padahal nggak ada apa-apa dan orang bakal nganggap kalian orang gila. Terus kalian mau ngangkat telepon kalian tak, terus kalian bisa halo, orang bakal nganggap kalian orang gila. Tapi menurut gua ini keren banget dan bisa juga dipakai untuk lifestyle banget. Selanjutnya, Jumpy 3-in-1. Ini sebenarnya gue jarang banget sih bahas peralatan mobil, dan secara gue bukan orang yang terlalu demen otomotif, dan gue kayak kalau kasih mobil apa, motor apa, gue iyain aja, gue nggak pernah kayak harus mobil yang supercar and stuff. Dan Jumpy 3-in-1 ini adalah sebuah alat yang terdiri dari 3 part. Yang pertama adalah jumper, dimana jumper ini bisa 10 kali ngejump, sekali ngecharge, dan dia tuh katanya benar-benar gampang banget untuk orang yang nggak ngerti jumper seperti gue, itu katanya bisa pakai, dan cuman sebuah kotak dan ada kayak apa sih yang jepitan itu untuk ngejump mobil kalian. Terus yang kedua, bagian tengahnya itu bisa bukan bagian tengah sih, jadi ini belakang kan jumpernya kan. Nah ini bagian ini bisa jadi vacuum cleaner, dan vacuum cleaner ini katanya 30% lebih diam dibandingkan vacuum cleaner lain, dan ini artinya kalian nggak akan ganggu orang kalau kalian lagi bersihin mobil kalian. Dan dia itu dikasih ujungnya juga, jadi bisa kayak ke sela-sela kursi mobil kalian. Terus dari ini yang tadi jumper ini juga bisa digunakan sebagai sebuah power bank. Jadi ketika kalian bawa barang ini, mungkin kalian nggak perlu jumper, kalian nggak perlu vakum, kalian punya power bank emergency yang bisa menyelamatkan mungkin kalian habis baterai dan perlu bantuan dan segala macam. Jadi benar-benar gue rasa ini adalah aksesoris yang oke banget untuk kalian yang punya mobil, dan ini harganya itu di 85 USD atau sekitar 1,3 juta rupiah, dan retailnya itu bakal 2 kali lipatnya di 150 USD. Oke, terakhir sebelum kita bahas yang keren banget, ini adalah Maggie. Maggie ini adalah sebuah lampu, jadi kayak lampu meja gitu ya. Tapi kalian tahu gak sih, kalau kalian ngikutin Gadget Innovation, gue pernah bahas yang namanya Hype Left ya. Ya, Hype Left itu yang buat muterin sepatu yang pakai magnet, dia punya alat segala macam di dalam, jadi dia akan terbang. Nah, Maggie ini lampu sama dia juga terbang, cuma dia nggak muter ya. Lampu di sini dia punya 3 cahaya, dia bisa 3 brightness, 3 tingkat brightness. Cuman yang keren menurut gue pribadi adalah fitur auto catch-nya. Jadi ketika kalian punya anak kecil, ada binatang, kalian nggak sengaja kecabut listriknya, itu lampu nggak bakal jatuh karena dia akan langsung naik ke atas. Jadi setiap ada yang goyang dikit, dia naik ke atas. Setiap ada yang kecabut, dia naik ke atas. Dan itu kayak menyelamatkan smartphone kalian. Dan di sini dia juga punya versi yang ada wireless chargernya. Nah, wireless chargernya sendiri itu 15 watt, dan juga ada USB-nya itu di 18 watt. Dan dia juga punya voice assistant-nya sendiri. Jadi di sini punya 2 versi. Yang pertama lah Maggie Basic, itu di 129 USD atau sekitar 2 juta rupiah, dan harga retail di 229 USD. Di sini Maggie Basic dia nggak punya wireless charging dan voice assistant. Sedangkan Maggie yang Pro itu di 149 USD atau sekitar 2,350, dan retailnya tuh di 249 USD. Dan yang Pro sih, maksud gue mending cuan gue tambah 300.000 buat dapat wireless charging sama voice assistant sih. Maksud gue nggak ada yang salah dengan kedua hal itu gitu. Kita masuk ke bonus. Bonus itu adalah Polar Charge. Jadi ini salah satu barang yang sebenarnya sangat menarik. Cuma beberapa orang menarik donation ya.
karena dirasa kayak terlalu impossible, dan memang ini hal yang baru banget. Jadi kalau kalian ngikutin kemarin Oppo bikin April Fool dengan bisa ngecas smartphone di mana aja, ini bener-bener direalisasikan. Let's say ini adalah sebuah charger. Dia bukan charger, dia itu kayak gede terus dicolokin ke dinding, dan smartphone kalian di sini itu dengan jarak mentok berapa ya? 1,5 meter itu dia bisa ngecas 7,5 watt. Gunanya itu dia pakai semacam colokan. Kalau kalian tahu charger magnet ya, yang cuman palanya terus bisa dicabut kabelnya, sama. Dia begini, gak ada kabel sama sekali, dan itu bisa ngecas selama dia nggak di luar radius 1,5 meter ya. Dan menurut gue ini keren banget, kayak kalian bisa taruh satu ini terus kalian bisa ngecas 6 device sekaligus. Yang gue nggak tahu sih apakah dia 7,5 semua, tapi ini keren banget. Dan dia itu bisa ngecas USB Type-C, micro USB, sama Lightning. Kebayang gak sih kayak ini tuh hal yang baru banget di dunia power bank, charger, karena bener-bener true wireless charger gitu. Udah bukan wireless charger yang kalian taruh pad, tapi bener-bener dicolok ini smartphone kalian di sini dan dia bisa ngecas, dan itu ada video demonya. Jadi tetap beberapa orang mempertanyakan hal ini di bagian komentar, jadi cukup menarik apakah ini akan menjadi sebuah prototipe yang berhasil. Dan harganya tuh murah banget, itu cuma di 79 USD atau sekitar 1,2 untuk barang sekeren itu. Jadi ya kalau emang dia bakal jual retail, ya kita tunggu aja Kickstarter gimana, nanti kita tunggu reviewnya gimana, baru kita coba barangnya kali ya, kita beli dari luar kali ya. Jadi begitu aja untuk Gadget Novation ke-14 ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys. Sat.